yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Pernah terlalu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita akan bacakan pengakuan Iman Rasuli. Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Allahnya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kesatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, Bapak Ibu masih kuat berdiri? Ada satu pujian, Tuhan adalah Raja segala raja buat kita. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Biarlah kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian ini lebih sukacita lagi, karena Yesus adalah Raja di atas segala raja bagi kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kemudian kami silakan Bapak Ibu duduk kembali. Marilah pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami naikkan doa-doa saat kami pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan sekarang ini Bapa. Pandemi mulai lagi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang bisa memulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan untuk bangsa kami Bapa. Biarlah orang-orang Tuhan yang duduk di pemerintahan, terutama anak-anak-Mu Bapa, mereka akan menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi mereka Tuhan. Mereka akan selalu menolong Tuhan. Mereka akan selalu menopang Bapa. Biarlah Engkau kuatkan Bapak Presiden yang ada, juga Wakil Presiden yang ada, juga pemerintahan lainnya sampai RT RW Tuhan, aparat-aparat kepolisian, juga dokter-dokter yang ada Tuhan. Kau beri kekuatan kepada mereka Bapa. Dia adalah orang-orang yang ada di garda terdepan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa pulih, bangsa kami bisa Engkau pakai secara luar biasa Bapa. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi saksi dan terang dan garam dunia Tuhan. Biarlah mereka juga yang akan Engkau tolong juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga perekonomian yang ada Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dapat bekerja kembali. Keadaan yang mulai pandemi ini lagi Tuhan, biarlah mereka bisa tahu dan mereka bisa mengerti Bapa. Apa yang disarankan pemerintah mereka akan mengikutinya ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu juga sekarang arus mudik, orang akan lebaran Tuhan. Biarlah mereka juga tahu protokol-protokol yang ada Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau buka hati mereka, mereka juga akan mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami hanya ke tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Bapa yang berjemaat di GSK ini Tuhan, juga kami serahkan ke tangan-Mu. Apapun keadaan mereka, mungkin mereka sekarang ini mengalami kelemahan tubuh, mereka ini sekali mengalami permasalahan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Bapa, Engkau yang akan tilik mereka satu persatu, Engkau yang akan tengok mereka satu persatu Tuhan. Engkau jamah yang sakit, Engkau sembuhkan yang sakit Bapa. Mereka yang mempunyai permasalahan, Engkau campur tangan di dalamnya Bapa. Juga Engkau akan menyertai apapun pekerjaan dan usaha mereka Bapa. Biarlah semua itu Tuhan akan menjadi kehendak-Mu tersendiri Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, karena kami yakin Tuhan Engkau mempunyai rancangan yang indah Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GSK ya Bapa. Kami tahu kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang Bapa, kami berserah untuk pembangunan gereja kami yang ada di Tiban 3 Tuhan. Biarlah Tuhan tetap yang akan campur tangan di dalamnya Tuhan. Engkau yang memilih tempat itu Tuhan. Engkau yang menyediakan dana juga Tuhan, donatur-donatur yang ada. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan juga dalam pengurusan surat-surat kami ya Tuhan. Untuk perizinan-perizinan yang ada Bapa, dari RT, RW, kelurahan Tuhan, sampai dimanapun ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan campur tangan. Engkau yang akan bukakan jalan Tuhan. Kami hanya minta belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan, karena kami yakin Tuhan Engkau menyediakan tempat yang besar, sehingga kami yakin juga Engkau mengirimkan jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun Tuhan, dari ujung barat, ujung utara, ujung selatan Tuhan. Engkau akan mereka berbondong-bondong untuk mencari Engkau dengan kesungguhan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sekarang banyak orang yang mencari Engkau Bapa, banyak orang yang bertobat Tuhan.
karena mereka tahu akan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka yang belum mengenal Engkau juga Bapa. Makanya Engkau sediakan tempat itu Bapa, Engkau yang akan campur tangan segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwandi. Biarlah pagi hari ini kita buka hati kita, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada pagi hari ini akan mengerti apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun keadaan kita, apapun masalah kita, segala perkara dapat kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, karena Tuhan yang setia kepada kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Pujian ini sungguh luar biasa. Pujian ini yang beri kekuatan kepada kita. Apapun Penolong sekarang ini, yang selalu setia, kita nggak mungkin memenuhi keperluanku. Karena Tuhanlah yang menjadi sahabat kita. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Tuhan Yesus. ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita serahkan semua itu kepada Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Biarlah kita tetap bersandar. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau menyadari segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami mau serahkan diri kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengarahkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu. Kami memohon Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, baik yang ada di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lupa, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini program gereja kita akan membahas satu tema, beritakan Injil di masa krisis. Adapun ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang seringkali menjadi ayat hafalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta mengatakan bahwa umur manusia semakin hari semakin rendah. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa dan keturunannya, itu umurnya sampai 900 lebih, saudara. 900 lebih. Kemudian karena dosa yang terus menerus, lalu kesempatan hidup manusia ini semakin hari semakin pendek. Sampai di zaman Nuh, ya, setelah air bah itu, umur manusia hanya 120 tahun saja. Ya, kalau ada yang lebih sedikit, itu pun sudah sangat jarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang umur 120 tahun itu jarang sekali, saudara-saudara. Sampai pada waktu zaman Musa, ya, kalau ada orang yang umur 70, 80 itu sudah bagus, saudara. Ya, sampai pada zaman sekarang kalau umurnya 80 itu sudah bagus, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara tahu sekarang ini kayaknya kalau saya tidak salah, ya, umur manusia itu sulit mencapai 80. Ya, jangankan 80, 70 aja sudah sulit. Ya, kemarin ada rekan saudara hamba-hamba Tuhan
yang sudah lebih dahulu dipanggil, umurnya baru 62, saudara. Ya. Bahkan ada yang lebih muda lagi. Dan kalau kita lihat ya di negara-negara lain, orang yang meninggal itu tidak mesti sudah tua. Ya, bahkan di bawah 50 sudah banyak yang meninggal. Artinya apa, saudara? Apakah berita Injil berhenti karena masa krisis? Salah, saudara. Justru di masa krisis ini, Injil harus lebih giat lagi diberitakan, saudara. Sekarang ada kehausan besar di masyarakat. Orang yang di rumah terus, mereka tidak tahan. Mereka bertengkar, mereka mengalami stres, mudah tersinggung, marah, saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa ya hidup sendirian. Manusia kalau hanya di dalam kelompok kecil saja ya, maka gesekan, pertengkaran itu lebih mudah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa COVID ini perceraian luar biasa terjadi. Bukan hanya di luar negeri, tapi di Indonesia juga, saudara. Perpisahan, pertengkaran, perceraian luar biasa. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu hubungan dengan Tuhannya mengalami distorsi, ya, mengalami penurunan, maka hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman-teman, itu mengalami gangguan juga, saudara-saudara. Di masa krisis ini, orang mulai meragukan, apakah iman yang saya pegang, saya percaya itu benar? Kalau benar, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Saudara-saudara, anak-anak Tuhan juga bukan mustahil. Mereka yang mempunyai pemahaman teologi yang salah bisa meragukan, ya, kenapa pendeta saya kok bisa kena COVID? Kenapa pendeta saya kok bisa meninggal? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu orang-orang Kristen. Tetapi kita harus menyadari ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena seizin Tuhan. Sesuatu yang seizin Tuhan belum tentu itu merupakan kehendak Tuhan. Tuhan ya mempunyai rencana yang indah kepada anak-anaknya. Kalau kita diberikan kesempatan pada saat ini, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa makan, ya, kita masih bisa memberitakan Injil, saudara-saudara. Kenapa berita Injil ini di saat-saat ini semakin harus lagi, ya saudara? Di dalam pembukaan tadi saya sudah mengatakan bahwa umur manusia tidak sepanjang dulu lagi. Kesempatan itu hanya sekarang, saudara. Saya mempunyai kesempatan, ibu bapak, saudara-saudara yang ada di rumah mempunyai kesempatan. Kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau lewat, ya, akibatnya, saudara, bagi kita, demikian juga bagi orang-orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Saya ada mencatat, ya, kenapa Injil Tuhan itu harus diberitakan. Saya mencatat paling sedikit ada 5 alasan ya, Injil Tuhan itu harus diberitakan. Yang pertama yaitu amanat agung atau perintah Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memerintahkan kepada orang-orang percaya, murid-muridnya, untuk menjadikan semua bangsa murid, saudara. Apa artinya menjadikan murid? Menjadikan murid itu yaitu memberitakan Injil kepada mereka bahwa mereka orang yang berdosa, ya. Kalau mereka percaya dan terima Tuhan, mereka diselamatkan. Kemudian sesudah itu mereka dibina, ya, menjadi murid. Sampai mereka juga bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ya,
Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena keselamatan itu hanya pada Yesus saja. Yesus mengatakan, sampai kepada Bapa hanya melalui aku. Yesus mengatakan, hanya melalui Yesus. Yesuslah jalannya, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup, saudara. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Demikian juga para rasul, ya, di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, ya. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi pertama kali Yesus memberitahukan, kemudian murid-muridnya rasul-rasul juga memberitakan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Memang ada banyak jalan ke Roma. Kenapa ada orang mengatakan demikian? Karena pada masa itu orang pergi ke Roma itu jalannya itu bisa lewat laut, lewat darat, ya. Lewat darat pun bisa lewat mana-mana, saudara-saudara. Waktu itu memang ke Roma itu banyak jalannya, tetapi kepada Bapa, ya, kepada kehidupan yang kekal, itu hanya melalui Yesus saja. Tanpa Yesus tidak ada jalan keselamatan, saudara-saudara. Jadi karena Yesus, ya, adalah jalan satu-satunya, maka kita harus lebih sungguh-sungguh, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan apa? Melakukan perintahnya. Kalau kita sudah dibantu, ya, ini bukan bantuan sekedar, saudara, tapi kita dibantu oleh Tuhan Yesus yang seharusnya, ya, bukan apa-apa, menjadi apa-apa, menjadi bernilai, menjadi memiliki kerajaan surga. Saudara, ini nilai yang paling tinggi. Itulah sebabnya di dalam menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan, ya, kita harus melakukan kehendaknya, perintahnya, memberitakan Injil. Yang ketiga, saudara-saudara, tanpa keselamatan itu akan binasa. Jadi orang-orang yang tidak diselamatkan itu akan binasa. Kita bisa membacanya, ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa itu maut, saudara. Apa artinya maut? Maut itu terpisah dengan Allah selama-lamanya, masuk di dalam penghukuman yang kekal di dalam neraka, saudara. Itulah sebabnya, ya, saya kalau memimpin upacara penguburan, saya selalu mengingatkan, saya lebih baik kalau orang percaya itu meninggal, sebaiknya dikubur. Supaya apa? Supaya orang-orang yang hidup itu lebih nyaman. Karena kalau dibakar, ya, bukan berarti tidak boleh, ya, dibakar juga boleh. Cuman ada efek psikologis, ya. Katanya masuk ke dalam kerajaan surga, tapi sekarang kok masuk ke dalam api. Apalagi, ya, kita mengadakan acara itu seringkali yang melakukan pemijitan saklar pembakaran itu misalnya anaknya yang paling besar, ya, atau orang tuanya, ya, saudara-saudara. Itu mereka itu mengalami, aduh, dibakar ini, wah, gitu, ya. Saudara dikasih Tuhan, ngeri sekali. Tapi saya ingin memberitahukan, bila orang tidak diselamatkan, ya, mereka terpisah dengan Allah. Mereka akan menghadapi penghukuman yang kekal, saudara-saudara. Mereka sangat membutuhkan Injil keselamatan. Karena dengan Injil keselamatan, mereka akan bersama-sama dengan Allah. Dan akan bersama-sama dengan kita kembali pada saat kita meninggalkan dunia ini. Tanpa keselamatan, mereka akan menghadapi hukuman yang kekal. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Seringkali ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau ada orang yang di tengah hutan, ada orang yang jauh sekali, yang Injil belum diberitakan ke sana. Apakah mereka diselamatkan? Apakah mereka dihukum? Kalau dihukum sepertinya Tuhan tidak adil, ya. Karena mereka belum mendengar Injil. Jadi bagaimana mereka dihukum? Saudara, Rasul Paulus memberitahukan
bahwa di dalam hati manusia ini ya, di dalam tubuh manusia ada hati manusia. Di dalam hati manusia ada suara hati. Suara hatilah yang menjadi Taurat. Suara hatilah yang menyadarkan bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang memerlukan penebus, saudara. Bila di dalam hati orang itu ada suara hati yang memimpin kepada penyadaran sebagai orang berdosa, dan dia memerlukan Injil keselamatan, maka Tuhan akan mengirim, saudara. Tuhan akan mengirim para utusan Injil. Seperti dulu, saudara-saudara, sebelum Sumatera ini dimenangkan bagi Tuhan, ya, saudara, Tuhan memimpin Liman dan Munsen. Tuhan memimpin LJ Nomensen. Kenapa? Karena di dalam hati orang percaya ada suara hati yang menyadari akan dirinya berdosa dan mereka rindu untuk diselamatkan. Tuhan mengirim utusan Injil karena mereka adalah orang-orang yang terbuka terhadap Injil. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu maha adil. Bila ada orang yang terbuka, pasti Tuhan akan pakai orang-orang percaya pergi ke sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Injil Tuhan ya harus diberitakan. Dan bila kita mendengar ya suara Tuhan dan kita melihat ada orang yang terbuka, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung segala dosa-dosa mereka. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, memberikan hidup yang kekal, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan harus diberitakan. Sehingga tidak heran ya, banyak orang-orang rindu mamanya diselamatkan ya, mamanya mendengar Injil, mamanya terbuka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, barangkali waktu kita memberitakan Injil belum tentu langsung diterima. Jangan saudara kecewa. Tapi bukan mustahil, ada orang lain lagi. Ada orang lain lagi. Ketika berita ini disampaikan oleh beberapa orang, sehingga akan mulai mengganggu. Jangan-jangan apa yang dikatakan anak saya itu benar. Apa yang dikatakan menantu saya itu benar. Apa yang dikatakan cucu saya ini benar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mulai meragukan kepercayaannya yang dulu ya, dan dia membuka hatinya, pada saat itulah saudara, kita harus peka. Kita harus memberitakan Injil Tuhan kepada mereka dan merebut jiwanya ya dari penghukuman yang kekal kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan harus segera diberitakan. Yang kelima, saudara, ada tanggung jawab orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Yehezkiel pasal 33 ayat 9 ya, di sana dikatakan kira-kira demikian. Kalau ada orang berdosa ya, binasa karena tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, maka Tuhan akan menuntut daripada kita. Tetapi kalau kita sudah memberitakan Injil kepada mereka, tapi mereka tidak mau percaya, maka dia binasa karena pilihannya sendiri, saudara-saudara. Jadi kita orang yang percaya, saudara-saudara yang duduk di sini, saudara yang mendengar di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab ya tentang kebinasaan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bukan mencari orang yang benar. Tuhan Yesus bukan mencari orang yang pintar. Tuhan Yesus bukan mencari orang yang kaya. Coba, saudara pikirkan. Tuhan Yesus itu mencari domba yang hilang, saudara, supaya diketemukan kembali. Tuhan Yesus itu mencari pemungut cukai yang korupsi, saudara. Tuhan Yesus itu mencari perempuan nakal, WTS, saudara. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Tuhan Yesus itu mencari saya, mencari saudara-saudara yang berdosa. Dan
ketika kita diketemukan oleh Allah, Gembala Agung Yesus Kristus. Ketika kita diperhadapkan, ya, bahwa saya yang berdosa ini ditebus dosanya melalui penyaliban Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menanggung dosa-dosa kita. Yesus berkorban untuk kita. Tuhan Yesus ingin berita Injil ini diberitakan ke kemana-mana tempat. Saudara, di masa COVID ini, ya, COVID terus bermutasi. Tadinya sudah berbahaya, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Sekarang ada vaksin pun, vaksinnya dipergunakan untuk keadaan darurat, saudara. Belum ada penyelidikan sampai hasilnya dan sebagainya, belum, saudara dikasih. Tapi kalau kita divaksin, ada harapan. Mudah-mudahan ya, yang sudah divaksin ini kalau kena tular tidak terlalu berat, saudara. Karena kalau berat ya, jadi virus corona ini masuk melalui droplet, ya, bisa melalui mulut, melalui hidung, melalui mata, itu akan bersarang di tenggorokan, dan paling dekat itu mereka suka di paru-paru, saudara. Paru-parunya ya, kalau lemah ya suka merokok, maaf ya, suka apa, itu hancur duluan paru-parunya, diserang. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya ginjal, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara tahu ya faktanya, kenapa ada orang yang sudah negatif ya, tapi kemudian mati juga. Karena apa? Organ-organnya rusak, saudara. Ya, bahkan sampai ke jantung, bahkan sampai ke otak, karena darahnya itu menggumpal, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu belum selesai, sekarang sudah mutasi. Mutasinya itu yang 16-17, saudara tahu, itu penularannya itu luar biasa. Ya, penyebarannya mula-mula di Inggris terus sampai ke India. Sekarang India luar biasa, saudara. Di India itu hariannya ya 400.000 lebih hariannya yang kena infeksi. Yang matinya setiap hari, saudara, 4.000 lebih, 400.000 yang kena tular, saudara. Sampai mereka kebingungan bagaimana ya mengkremasikannya. Orang India itu kalau orang yang berada dikremasi, dibakar, saudara. Tapi kalau orang yang miskin ya, itu orang paria ya, mereka dibuang ke Sungai Gangga. Sehingga Sungai Gangga itu adalah sungai yang barangkali terkotor di dunia. Ya, ada mayat dibuang di sana, ya. Ada orang yang dikremasi dibuang di sana juga. Ada orang yang buang kotoran, mandi di sana. Terus banyak orang menggunakan air Sungai Gangga. Sehingga bukan mustahil di sana ya banyak kuman, banyak bakteri. Ya, saudara, sekarang India itu menjadi peringatan, warning, saudara, bagi apa? Bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita yang di Indonesia bagaimana? Indonesia ya, pemerintahan ini sudah benar. Bagaimana dia membatasi pergerakan masyarakat supaya apa? Supaya Indonesia bisa mengatasi COVID ini dengan baik. Karena COVID ini bukan hanya berdampak kepada kematian, tapi juga ekonomi, ya, sosial, saudara. Luar biasa. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa karena COVID itu banyak orang mengalami stres, saudara. Karena ingat, manusia ini makhluk sosial. Gereja kita ya memberikan ruang. Kalau saudara sudah stres di rumah ya, saudara pakai protokol dengan baik ya, pakai masker, cuci tangan, pulang dari gereja mandi, saudara. Ya, saudara datang boleh. Ya. Asal saudara sehat. Kalau saudara tidak sehat ya di rumah saja, saudara-saudara. Nanti udah sehat boleh, saudara. Karena manusia ini makhluk sosial, saudara. Sekarang ada terjadi semacam satu gerakan ya. Ya. Itu ada gereja yang membuka lebar-lebar, menutup online-nya. Ya, saya juga tidak menyalahkan mereka. Dan kegiatan orang datang ke gereja itu luar biasa, saudara. Gerejanya penuh. Mereka menggunakan protokol jarak-jarak ya. Ya puji Tuhan juga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada kehausan daripada orang-orang.
Mereka ingin mencari Tuhan. Mereka tahu umur mereka tidak panjang, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Ya. Di dalam kunjungan-kunjungan saya memberikan wejangan, meneguhkan. Ya, apakah saudara sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan? Apakah saudara sudah siap? Ya, bisa kena COVID, bisa juga kena yang lain, saudara. Ada juga yang karena kecelakaan orang meninggal. Tapi yang penting di sini, saudara, sudah siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, berpisah dengan pasangan, berpisah dengan orang tua. Wah, kalau bertemu dengan Tuhan barangkali sudah siap ya. Saudara sudah siap bertemu dengan Tuhan? Ya, kok diem ya. Sudah siap belum? Kayak kebanyakan sih orang berpikir saya sudah siap. Tapi ketika saya bertanya, sudah siapkah berpisah dengan kekasih, saudara? Sudah siapkah berpisah dengan anak? Siapkah saudara berpisah dengan suami? Sudah siapkah saudara berpisah dengan sahabat karib? Saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang belum siap. Nah, kalau belum siap, bagaimana saudara? Pergunakan waktu ini. Di waktu yang kritis ini, saudara, saksikan Injil Tuhan. Beritakan Injil Tuhan, supaya saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, ya, mereka bisa diselamatkan, saudara-saudara. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka bisa bertemu dengan saudara-saudara kembali. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau di dunia sepak bola itu ada kartu kuning, ya, ada kartu merah. Apa artinya kartu merah itu, saudara? Kalau seorang pemain ya dapat kartu merah, dia tidak boleh main lagi, keluar dari lapangan. Kalau tadinya 11 jadi 10, saudara. Kalau kartu kuning apa? Kartu kuning itu peringatan. Kalau kartu kuning itu ya seseorang melakukan pelanggaran ya, licik gitu ya. Kalau tidak berat dia dikasih kartu kuning. Tapi kartu kuning ini kalau sudah 3 ya, sudah dapat 3 dia dikeluarkan. Dia tidak boleh main dan diberi kartu merah, saudara dikasih. Jadi kartu kuning di dalam sepak bola itu adalah peringatan, saudara. Saya menganggap bahwa COVID-19 ini merupakan fakta, peringatan bagi kita bahwa waktu kita tidak panjang lagi, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau waktu kita tidak panjang lagi, apa yang harus kita lakukan? Melakukan perintahnya, melakukan kehendak Tuhan. Jadikan semua bangsa murid, saudara. Tidak ada pilihan lain. Kita gunakan kesempatan ini. Saksikan Tuhan, saudara. Saudara adalah murid-murid Tuhan. Saudara sudah tahu kebenaran. Saudara sudah mendapatkan hidup yang kekal. Saudara tahu jalannya. Yang harus kita lakukan, beritakan Injil Tuhan di masa krisis ini, saudara. Saya katakan, uang banyak tidak membuat orang bahagia. Saudara tahu nggak? Jeff Bezos itu adalah orang terkaya di dunia. Apa yang terjadi? Suami istri bercerai, saudara. Duitnya banyak, tapi tidak bahagia hidupnya. Saya bukan mengatakan satu saja, 2, saudara. Ada, saya beri contoh. Itu bosnya Microsoft ya, bercerai dengan istrinya, saudara. Dia adalah orang-orang terkaya di dunia, tapi hidupnya, keluarganya tidak bahagia, jauh daripada kebahagiaan. Kalau saudara mau bahagia, ya, jadikan Tuhan Yesus itu Tuhan saudara. Bukan uang menjadi Tuhan saudara. Memang tidak ada uang susah. Tapi kalau menjadikan uang itu Tuhan, kita lebih susah lagi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadikan Tuhan itu Tuhan, Raja di dalam hati kita.
ikuti kehendak Tuhan. Beritakan Injil Tuhan, saudara. Hari ini gereja Tuhan merayakan Hari Ibu. Berkaitan dengan tema kita beritakan Injil. Hadiah apa yang kita bisa berikan kepada ibu kita? Saudara, kalau ibu kita ya adalah manusia, mereka berbuat salah, ampuni kesalahan. Doakan mereka. Dan yang terpenting, bila ibu kita belum percaya kepada Tuhan, beritahukan Injil kepada ibu kita. Ya. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Berikan yang terbaik, saudara. Kalau orang-orang dulu ya, untuk supaya mendapatkan yang terbaik itu pakai pantang, saudara. Seperti begini, anak kecil tidak boleh makan kaki ayam. Supaya apa? Supaya ya, mereka mengatakan tulisannya supaya jangan jelek. Tapi sebenarnya supaya kaki ayam yang enak itu dimakan sama orang tua, saudara. Ya. Atau jangan makan pantat ayam, katanya nanti bisa jadi lupaan, ya, jadi sekolahnya kurang pinter. Maksudnya apa? Pantat ayam yang enak itu biar dimakan sama orang tua, saudara. Sedangkan ya, dada, ya, paha boleh dimakan sama anak-anak. Sebenarnya yang bagian dada yang dagingnya itu paling tidak enak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahukan, berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Apa yang terbaik, saudara? Pada saat ini adalah Injil Tuhan. Di hari ibu ini, saudara bisa menelepon, ya. Saudara bisa kirim WA, ya. Saudara bisa ini ya, apa namanya, bisa preview, ya. Saudara bisa ya bicara, ya, selamat hari ibu, Ma, saya kirim uang 200 ya. Tapi yang lebih penting lagi, kalau mama mau ketemu dengan saya nanti, percaya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus mati di salib untuk tanggung dosa ya. Ajak mama percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, mereka akan bertemu lagi dengan saudara-saudara. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya kita hanya di dunia ini saja, saudara. Kita berkeluarga. Saudara, ini adalah hadiah yang terbaik, saudara. Beritakanlah Injil ya. Di hari ibu ini adalah hadiah yang paling berharga, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan amanat agung yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah taruh pada kami semua. Biarlah sebagai pernyataan syukur kami menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada keluarga kami. Di hari ibu ini biarlah kami diberi kuasa, kekuatan untuk menyaksikan Injil Tuhan kepada orang tua kami, kepada mama kami Tuhan. Bila mereka belum percaya, biarlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyadarkannya, membuka hatinya dan menerima Injil Kristus. Tuhan tolong. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, yang ikut di dalam berbagian mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pada tanggal 13 ya, bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus dan Lebaran, ya, kita ada peringatan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Bila ibu bapak jemaat-jemaat sudah ingin datang ya, boleh datang dengan mengikuti protokol jam 9 pagi ya. Bila tidak bisa, silahkan ikut online ya saudara-saudara. Kemudian tanggal 20 ada perayaan
ulang tahun kaum wanita, ya, itu digabung dengan kaum pria, diadakan pada tanggal 20 hari Kamis. Hari Kamis ya Bu ya? Itu jam 7 malam. Demikian pengumuman, kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan yang dikumpulkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan dan akan dikumpulkan, yang sudah transfer. Tuhan, berkati persembahan-persembahan ini, sucikan, kuduskan, Tuhan pakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan, terutama di tempat ini Tuhan. Tuhan, tolong berkati anak-anak-Mu di dalam segala pekerjaan, usaha mereka, kuatkan iman mereka. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong ketemukan dengan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Biarlah di saat setelah Lebaran ini, teman-teman, saudara-saudara mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong kebutuhan yang besar untuk anak-anak yang mau sekolah, yang mau kuliah. Tuhan, kami memohon kecukupan daripada Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk ya. Karena hari ini berkaitan dengan Hari Ibu ya. Jadi Gereja Sidang Kristen